kembali kalian lagi. Pada kesempatan kali ini, walaupun hanya melalui video, kita akan belajar bagaimana dan seperti apa fungsi kuadrat. Ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, bagaimana membaca grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menganalisis grafik fungsi berdasarkan nilai A dan nilai diskriminan atau kita singkat D. Nah, misalnya di sini ada sebuah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Gambarnya seperti ini. Kira-kira bagaimana sih cara menggambarnya? Kok bisa diperoleh grafik yang seperti ini? Nah, yang pertama kita lihat saja. Bisa dilihat ya, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita menggambarnya di koordinat kartesius. Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah ini. Titik potong grafik atau kurva dengan sumbu X. Nah, jadi itu yang akan kita cari terlebih dahulu. Yang kedua, titik potong kurva dengan sumbu Y di sini. Kemudian apalagi yang bisa kita jadikan sebagai langkah-langkah untuk mencari atau menggambar grafik fungsi? Yaitu ini, titik yang paling mencolok karena posisinya paling bawah, atau ini kita namakan sebagai titik ekstrim. Sebetulnya di grafik fungsi kuadrat, titik ekstrim bisa 2 macam ya yang kita pelajari, yaitu bisa titik minimum, artinya yang ada di bawah, atau titik maksimum, berarti dia yang paling tinggi ya di atas. Nah, kebetulan di gambar grafik ini titik ekstrimnya merupakan titik minimum. Titik ekstrim namanya titik berarti ada 2 koordinat X dan koordinat Y. Kita pelajari nanti siapa saja yang akan menjadi koordinat X, bagaimana mencarinya, dan bagaimana juga mencari koordinat Y-nya. Lanjut dulu ya, langkah berikutnya adalah kita menentukan 2 titik lain pada, atau boleh lebih dari 2 juga ya, pada grafik fungsi kita. Fungsinya adalah supaya gambar kita lebih akurat lagi. Nah, sekarang mari kita kasih note atau catatan pada buku kita, langkah-langkah apa saja tadi untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 8. Ini yang pertama tadi ya, bahwa menentukan titik potong dengan sumbu X itu artinya apa? Artinya Y-nya sama dengan 0. Nah, maka X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0 kan, karena Y-nya 0. Ini berarti ketemu persamaan kuadrat ya. Di video-video pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari ini. Kalau yang lupa, nanti bisa cek di deskripsi link untuk video pembelajarannya. Nah, dengan pemfaktoran kita mendapatkan X kurang 2 kali X tambah 4 sama dengan 0. Lalu masing-masing faktor kita sama dengan 0 kan, sehingga diperoleh X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 4. Nah, dari sini kita mempunyai informasi penting bahwa titik-titik potong dengan sumbu X ya, grafik atau kurva dengan sumbu X itu adalah 2,0 dan negatif 4,0. Sekarang bagaimana menentukan titik potong dengan sumbu Y? Titik potong dengan sumbu Y artinya X-nya 0. Tinggal kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8. Ya, setiap X kita ganti nilainya dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan negatif 8. Dengan demikian, informasi penting yang kita peroleh dari langkah ini adalah diperoleh titik pada kurva 0, negatif 8. Langkah selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim. Ternyata titik ekstrim itu koordinat X-nya merupakan sumbu simetri dan koordinat Y-nya merupakan nilai ekstrimnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumbu simetri? Sumbu simetri adalah
garis hayal yang membelah kurva sama besar secara vertikal. Jadi ketika kurva itu kita lipat secara vertikal, nanti kedua kurva akan tepat berimpit. Nah, rumus yang bisa digunakan adalah X sama dengan negatif B per 2A. Dengan memasukkan nilai A sama dengan 1, ini A-nya 1, maka diperoleh 2 dibagi 2, tapi ini tandanya negatif, sama dengan negatif 1. Nah, jadi diperoleh sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan negatif 1. Sekarang bagaimana dengan nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum kurva? Kalau di kurva ini tadi kita lihat ya, ternyata nilai ekstrimnya itu merupakan nilai minimum. Ada dua cara untuk menentukan nilai ekstrim suatu fungsi kuadrat. Cara yang pertama adalah dengan mensubstitusikan sumbu simetri ke fungsi. Jadi tadi kita dapat X sama dengan negatif 1. Tinggal kita masukkan saja ke fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8. Jadi setiap X kita ganti dengan negatif 1. Diperolehlah negatif 9 hasil perhitungannya. Nah, kalau cara 2, kita bisa menggunakan formulasi rumus, yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. Masih ingat D atau diskriminan? Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi tinggal kita ganti nilai D dengan formulasi rumusnya. Nah, nilai A, B, C-nya bisa kita lihat di sini ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Langsung kita masukkan. Dan diperoleh nilai Y sama dengan negatif 9. Sama persis seperti dengan perhitungan menggunakan cara pertama. Dari sini kita mendapat informasi penting bahwa titik ekstrim kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8 adalah negatif 1, ini sumbu simetrinya, koma, negatif 9 atau nilai ekstrimnya. Nah, langkah berikutnya adalah menggambar titik lain pada kurva agar gambar kurva kita semakin baik ya, semakin teliti. Oke, caranya kita tinggal memasukkan sembarang nilai X ke dalam fungsi Y. Misalnya, kita akan memasukkan nilai X sama dengan negatif 5. Maka X ini kita ganti negatif 5. Nah, seperti ini, maka diperoleh jika X-nya negatif 5 melalui perhitungan Y sama dengan 7. Sehingga diperoleh pasangan titik negatif 5,7. Jika kita memasukkan X-nya 3 ke dalam fungsi Y, maka setiap X kita ganti 3. Diperoleh hasil Y sama dengan 7. Maka diperoleh pasangan koordinat titiknya 3,7. Jadi kita punya dua titik lain pada kurva, yaitu negatif 5,7 dan 3,7. Langkah berikutnya adalah kita menghubungkan titik-titik yang diperoleh pada langkah 1 sampai dengan 4. Nah, untuk menggambar, kebetulan saya menggambarnya di komputer ya, maka untuk menghubungkan titik-titik yang tadi sudah diperoleh, saya urutkan dari yang nilai X-nya paling kecil. Tapi kalau kita menggambarnya di buku tulis tidak perlu ya. Nah, itu cukup kita sesuaikan saja tadi dari langkah pertama, titik potong dengan sumbu X ya. Nah, dapatnya titiknya berapa saja, kita kasih titik lalu sambung-sambungin itu bisa. Tapi kalau di sini karena kita pakai kurva yang harus berurutan, tidak boleh terpotong, maka saya urutkan dari yang paling kiri, artinya dari X-nya yang paling kecil ya, negatifnya paling besar berarti. Oke, kita coba pilih insert, kemudian shape, lalu saya pilih kurva. Tadi ini titiknya negatif 5,7 ya, ini negatif 5, ini 7, kita klik sekali, kemudian kita sambungkan dengan negatif 4, nah ini negatif 4,0, kemudian negatif 1,9 itu di sini, saya klik lagi sekali, kemudian 0,-8 di sini, lalu ke 2,0.
biar pas di sini. Dan yang terakhir di 3,7. Nah, di titik terakhir ini saya kliknya 2 kali. Oke, selesai. Inilah grafik untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Supaya terlihat jelas ya, ini akan saya tebalkan dulu. Nah, weight-nya saya perbesar. Nah, seperti ini. Oke, itu mungkin untuk cara menggambarnya. Nah, kalau tadi sudah kita pelajari bagaimana cara menggambar kurva atau grafik fungsi kuadrat, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca grafik fungsi kuadrat. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X-nya dan salah satu titik yang lain, maka kita bisa menggunakan formulasi Y sama dengan A kali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, seperti ini misalnya contohnya ya. Di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Di sini diketahui X1 sama X2-nya ya, atau titik potong dengan sumbu X-nya, yaitu negatif 4 dan 2. Serta ada titik yang lain yang kita ketahui, yaitu titik ini, 0, negatif 8. Oke, nah sekarang kita tinggal mensubstitusi saja pada rumus di atas ya, sehingga diperoleh ini, Y-nya diganti dengan negatif 8, A-nya dibiarin, kemudian 0 karena X-nya 0 ya, negatif 4 karena X1-nya negatif 4, X-nya 0 lagi, kemudian X2-nya 2. Oke, setelah kita hitung, maka diperoleh negatif 8 sama dengan negatif 8A. Dengan kata lain, maka A-nya diperoleh 1. Nah, kalau A-nya sudah didapat, nilainya 1, kita masukkan lagi ke fungsi ini, ya, ke formula fungsi yang atas. Oke, sehingga di sini Y sama dengan A-nya diganti 1. Nah, X-nya jangan diganti 0 ya, tapi tetap ditulis X dikurang X1-nya negatif 4 dikali X dikurang X2-nya 2. Nah, kalau dikali 1 kan berarti tidak berpengaruh ya, seolah-olah kita bisa menghilangkan angka satunya. Kemudian negatif ketemu negatif jadi positif. Tinggal dikali-kalikan sehingga diperoleh fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Selanjutnya, bagaimana jika yang diketahuinya adalah titik ekstrimnya, baik titik puncak ataupun titik lembahnya ya, dan salah satu titik yang lain, maka kita gunakan formula Y dikurang YP. YP itu koordinat Y pada titik puncak sama dengan A dikali X dikurang XP. XP adalah koordinat X pada titik puncak atau titik ekstrimnya. Nah, contoh misalnya kita akan menentukan fungsi dari gambar kurva seperti ini, ya. Nah, kita cari informasi penting pada kurva ini, titik-titiknya mana saja. Kita punya XP 2, ini kan titik ekstrimnya 2,0 ya, berarti XP-nya 2, YP-nya 0. Dan ada titik lain yang diketahui ya, ini yaitu 0, negatif 4. Nah, tinggal kita substitusi pada formula di atas ini ya. Jadi Y-nya diganti dengan negatif 4, YP-nya diganti 0, A-nya akan kita cari, X-nya kita ganti 0, dan XP-nya kita ganti 2. Sehingga diperoleh negatif 4 sama dengan 4A. Nah, di sini kita mendapatkan nilai A-nya sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh fungsi kuadratnya. Kita masukkan lagi nilai A-nya ke sini ya. YP sama XP juga dimasukin. Yang tidak kita ganti adalah Y dan X-nya saja. Sehingga kita mendapatkan Y dikurang 0 sama dengan negatif 1. Nih, saya tulis negatif. Kali X dikurang XP-nya 2. Kemudian kita kuadratkan. Nah, maka ini dengan cara pengkuadratan diperoleh hasilnya seperti ini ya.
Atau kalau kita kalikan dengan negatif, kita peroleh fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurang 4. Mudah ya? Sekarang bagaimana kasusnya apabila kita diminta untuk menentukan fungsi kuadrat apabila yang diketahui hanyalah 3 titik yang kita tidak tahu apakah itu titik ekstrim ataukah titik potong dengan sumbu X ya, pokoknya diketahui aja ada titik yang dilewati kurvanya. Maka kita tinggal substitusi saja ke bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Skenarionya dengan kita memasukkan ketiga titik tersebut, maka kita mendapatkan 3 persamaan. Ini contoh grafik yang akan kita tentukan fungsinya seperti apa ya. Di sini diketahui ada titik-titiknya, bahkan bukan 3 lagi. Ini ada 4 titik yang diketahui, tapi kita bisa tentukan 3 saja. Misalnya kita ambil titik 0,-3, titik 2,5 dan titik negatif 4,5. Nah, caranya dari masing-masing titik kita coba dulu titik 0,-3 dimasukkan ke fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita ganti X-nya dengan 0. Maka kita memperoleh C sama dengan negatif 3. Kita tandai sebagai persamaan ke-1. Kemudian dari titik yang kedua yaitu 2,5 kita substitusi ke fungsi ini ya, ke bentuk umum fungsi. Maka diperoleh 5 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah 2B ditambah C. Kalau kita sederhanakan maka diperoleh persamaan kedua yang bunyinya 5 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Selanjutnya untuk titik yang ketiga yaitu negatif 4,5. Sama kita masukkan lagi ke bentuk umum fungsi, maka diperoleh seperti ini. Kemudian diperoleh juga setelah kita hitung, maka didapat 5 sama dengan 16A dikurang 4B ditambah C. Kita tandai sebagai persamaan ketiga. Kita substitusikan substitusikan ya yang C sama dengan negatif 3 atau persamaan 1 ini ke persamaan 2. Jadi C-nya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga diperoleh kalau negatif 3-nya pindah, maka 8 sama dengan 4A tambah 2B. Kita namain lagi dengan persamaan keempat. Nah, kalau bentuk yang seperti ini jadi banyak persamaan ya. Oke, kemudian selanjutnya kita substitusi 1 ini ke 3. Jadi C yang ini kita ganti dengan negatif 3. Dengan pindah ruas negatif 3 ke ruas kiri, maka diperoleh 8 sama dengan negatif 16A dikurang 4B. Supaya lebih sederhana kita bagi dengan 2. Maka diperoleh 4 sama dengan 8A dikurang 2B. Kita namai sebagai persamaan kelima. Nah, kita harus curiga nih, persamaan 4 sama persamaan 5 bisa kita eliminasikan ya. Oke, maka eliminasi itu kita menghilangkan variabel tertentu ya. Kita akan hilangkan variabel B. Kita tulis lagi ini persamaan keempat dan ini persamaan kelima. Supaya B-nya hilang, maka karena ini sudah sama, koefisiennya hanya berbeda tanda saja, kita tinggal jumlahkan. Sehingga diperoleh 12 sama dengan 12A. Nah, artinya A-nya itu adalah 1. Ini sebagai persamaan ke-6. Kalau A-nya sudah tahu, C-nya sudah tahu, maka kita bisa mencari B. Oke. Untuk mendapatkan nilai B, kita cukup substitusi 6 ke 4 atau ke 5. Di sini saya memilih untuk mensubstitusi ke 4. Kita tulis lagi, persamaan keempatnya 8 sama dengan 4, kemudian 1 ya, karena A-nya diganti dengan 1, tambah 2B. Ini 4 kali 1 sama dengan 4. Kita pindahkan 4-nya ke ruas kiri, sehingga 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Sama dengan 2B, maka diperoleh B-nya sama dengan 7. Ini adalah persamaan ke-7.
Nah, kita lihat ternyata hasilnya dari 1, 6, dan 7 ya. Kita mendapatkan A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3, sehingga diperoleh fungsi kuadratnya adalah, masukkan lagi ke sini, A-nya kita ganti dengan angka-angka tadi, diperoleh Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Sekarang kita akan menganalisis grafik parabola atau grafik yang merupakan kurva untuk fungsi kuadrat ya, berdasarkan nilai A atau koefisien X kuadrat dan berdasarkan diskriminannya. Nah, di sini saya sudah sajikan dalam bentuk tabel. Di sebelah kiri ini ada keterangan mengenai A. Jika A-nya lebih dari 0, maka semua grafik fungsi terbuka ke atas. Dan sebaliknya, apabila A-nya kurang dari 0, maka semua grafik fungsi mengarahnya ke bawah ya, atau terbuka ke bawah. Kemudian, kita juga bisa menganalisis dari diskriminannya. Jika ada yang lupa diskriminan itu apa, cek lagi linknya yang saya sudah tuliskan di deskripsi. Nah, untuk diskriminan yang lebih dari 0, maka grafik fungsi ini memotong sumbu X di 2 titik. Apabila kita mengingat kembali materi tentang persamaan kuadrat yang menganalisis jenis akar berdasarkan diskriminannya, apabila D-nya lebih dari 0, maka bisa diketahui bahwa akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah merupakan bilangan real dan berbeda. Nah, maksud berbeda di sini berarti ada 2 akar persamaannya. Jika kita hubungkan dengan kurva, maka 2 akar yang berbeda itu menyatakan sebagai 2 titik potong kurva terhadap sumbu X ya. Apabila D-nya sama dengan 0, maka titik potong dengan sumbu X-nya hanya 1 titik. Tidak harus di 0,0, ini hanya contoh saja. Bisa saja di sebelah sini atau bahkan di sebelah sini ya. Nah, apabila di persamaan kuadrat, akar-akarnya itu berarti sama atau kembar ya, dan merupakan bilangan real. Maka secara ilustrasi grafik, D sama dengan 0 itu memotong di 1 titik. Nah, seperti ini. Kemudian, apabila diskriminannya kurang dari 0, jika di persamaan kuadrat kan itu artinya persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar-akar bilangan real ya, tetapi merupakan akar imajiner. Jika digambarkan dengan ilustrasi grafik, maka fungsi kuadrat yang diskriminannya kurang dari 0, dia merupakan definite positif. Dia tidak akan memotong sumbu X ya, selalu berada di atas sumbu X. Artinya, berapapun nilai X yang kita substitusikan ke dalam fungsi kuadrat tersebut akan menghasilkan nilai Y yang selalu positif. Nah, jadi secara ilustrasi grafik seperti ini nih, apabila diskriminannya kurang dari 0 ya. Kemudian sekarang kita lihat di bawah ya, untuk yang A-nya kurang dari 0. Apabila diskriminannya lebih dari 0, memotong di 2 titik, tetapi terbukanya ke bawah. Apabila diskriminannya sama dengan 0, maka memotong di 1 titik, tetapi terbuka ke bawah. Nah, apabila diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya juga kurang dari 0, maka dikatakan sebagai definite negatif. Artinya, semua nilai Y-nya selalu negatif berapapun nilai X yang disubstitusikan ke dalam fungsi kuadrat tersebut ya. Jadi ini diperpanjang sampai manapun, grafik ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.